Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial terkait materi terakhir perkuliahan kita, yaitu induksi matematika. Nah, induksi matematika merupakan satu pembuktian matematika yang umum digunakan. Ini baik itu di matematika sendiri maupun di ilmu teknik khususnya ya, sering digunakan ini, apalagi kalau dalam informatika ya, teknik informatika ini sering digunakan, sehingga banyak buku-buku komputasi seperti diskrit itu membahas induksi matematika. Baik, sedikit pengantar induksi matematika, bahwa induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Kemudian induksi matematika merupakan satu teknik yang dikembangkan untuk membuktikan pernyataan. Dan pernyataan yang dimaksudkan dibatasi hanya pada bilangan bulat. Jadi khusus untuk pembuktian matematika itu dasarnya atau range bilangan yang dibuktikan khusus untuk bilangan bulat. Terkait dengan bilangan desimal itu tidak lagi termasuk dalam bidang kajian pembuktian induksi matematika khusus pada bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, induksi matematika digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu. Oke. Nah, karena di sini tadi induksi matematika bila khusus untuk bilangan bulat itu lebih dikhususkan adalah bilangan bulat positif. Jadi di sini kita akan membicarakan pembuktian terkait dengan bilangan bulat positif. Oke, kita lihat materi yang akan kita pelajari, yaitu pernyataan perihal bilangan bulat, kemudian prinsip induksi sederhana, kemudian prinsip induksi yang dirampatkan, dan yang keempat, prinsip induksi kuat. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan pernyataan bilangan bulat. Pernyataan perihal bilangan bulat mengaitkan suatu masalah yang dihubungkan dengan bilangan bulat. Kemudian untuk memberikan ilustrasi mengenai pernyataan yang dimaksud, diperlihatkan dengan contoh berikut. Pada di sini ada PN ya. Ini PN adalah pernyataan. Ini pernyataan. Jadi perlu diperhatikan bahwa PN ini merupakan pernyataan yang menyangkut bilangan bulat. Apa pernyataannya? Jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah N kali N tambah 1 per 2. Ini adalah pernyataannya. Ya. Jadi ada jumlahan 1, 2, 3, 1 tambah 2 tambah 3 sampai N. Itu sama saja maknanya atau rumusnya dengan N kali N tambah 1 per 2. Nah, di sini buktikan bahwa PN benar. Buktikan bahwa PN benar. Jika dicoba dengan beberapa nilai N, memang timbul dugaan bahwa PN benar. Misalkan untuk N sama dengan 5, P5, maka kita jumlahkan P5. Nah, kita lihat 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Itu sama dengan 15. Nah, kemudian kita masukkan dalam rumus ini, N-nya sama dengan 5. Maka 5 kali 5 tambah 1 yaitu 6 bagi 2. Berarti 5 kali 6, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah itu. Ini pernyataan bilangan bulat. Yaitu yang nanti akan dibuktikan. Oke, contohnya. Jika ingin menemukan rumus jumlah dari N buah bilangan ganjil positif yang pertama, misalnya untuk N 1, 2, 3, 4, 5, perhatikan jumlah N bilangan ganjil positif pertama. N sama dengan 1, ya. Berarti 1. N sama dengan 2, 1 tambah 3. N sama dengan 3, 1 tambah 3 tambah 5, itu sama dengan 9. N sama dengan 4, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16. N sama dengan 5, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 25. Kalau kita memperhatikan struktur ini, bahwa
untuk N sama dengan 1 sama dengan 1, N sama dengan 2 sama dengan 4, ini kan berbentuk N pangkat 2 ya. Ini 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sehingga kita mendapatkan rumusannya yaitu N pangkat 2. Jadi pernyataan-pernyataan inilah nanti yang akan dibuktikan. Jadi apakah betul 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 itu sama dengan 25 atau sama dengan N pangkat 2. Ini adalah pernyataan-pernyataan terkait dengan bilangan bulat. Nah, ini ada beberapa contoh proposisi perihal bilangan bulat lainnya. Nanti silakan adik-adik semua baca. Saya langsung ke intinya ya. Ini terkait dengan induksi sederhana. Nah, di sini kita harus memahami ini. Kalau kita tidak bisa memahami induksi sederhana ya, atau basis induksi sederhana, maka kita tidak bisa memahami induksi yang dirampatkan dan induksi matematika strong atau induksi matematika kuat. Karena semua dasarnya dari sini. Sehingga biasanya di matematika itu cukup diperkenalkan dengan induksi sederhana. Kenapa? Karena untuk induksi yang dirampatkan itu merupakan perluasan dari induksi sederhana. Induksi kuat juga perluasan dari induksi sederhana. Kita lihat. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan P1 benar. Dan jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar. Untuk semua bilangan bulat N lebih besar sama dengan 1. Jadi, yang dibuktikan adalah pertama, kalau ada pernyataan Pn, kita akan perlihatkan bahwa P1 benar. Kalau misalkan P1-nya sudah benar, ini ya, kalau P1 sudah benar, kita harus juga memperlihatkan bahwa Pn, jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar. Ini yang kita memperlihatkan. Jadi dalam pembuktian induksi matematika ada 2 langkah. Ada 2 langkah yang kita gunakan. Yang pertama disebut sebagai basis induksi, yang ini, yang P1 ini. Kemudian yang kedua disebut sebagai langkah induksi. Jadi basis induksi, kemudian langkah induksi. Nah, itu yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Jadi langkah pertama dinamakan basis induksi, sedangkan langkah kedua dinamakan langkah induksi. Nah, di dalam induksi matematika, khususnya untuk langkah induksi yang kedua, itu berisi asumsi, ya, pengandaian menyatakan Pn benar. Jadi untuk langkah yang kedua ini ada asumsinya, ya. Jika Pn benar, itu sebagai asumsi, ya, itu nanti akan diperlihatkan kebenarnya, maka akan dibuktikan Pn tambah 1 benar. Jadi asumsinya adalah Pn benar. Karena asumsi kita ingin membuktikan bahwa asumsi kita benar, maka kita harus memperlihatkan Pn tambah 1 benar. Jadi Pn tambah 1 benar. Asumsi tersebut disebut sebagai hipotesis induksi. Oke. Nah, kemudian bila kedua langkah tersebut benar, maka sudah dibuktikan bahwa Pn benar. Ya, untuk semua bilangan bulat positif. Nah, kita lihat basis induksi digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut benar jika N diganti dengan 1. Jadi harus diganti itu N-nya sama dengan 1 untuk basis induksi pada induksi sederhana. Langkah kedua, bahwa memperlihatkan jika Pn benar, kita harus memperlihatkan bahwa Pn tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 1. Sebagai contoh, tunjukkan bahwa untuk N lebih besar sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 bla 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 tambah N sama dengan N tambah 1 per 2 melalui induksi matematika. Nah, di sini basis induksinya P1 benar. Ini P1 benar, kenapa dikatakan benar? Kita uji ya. Kita uji N-nya sama dengan 1. Masuk ke N sama dengan 1. Coba lihat sisi kiri. N-nya sama dengan 1 berarti ini 1.
Kalau N-nya sama dengan 2 berarti 1 tambah 2 yang dimaksudkan. Kalau N-nya sama dengan 3 berarti 1 tambah 2 tambah 3 yang dimaksudkan. Nah, kita lihat untuk N sama dengan 1 berarti nilainya sama dengan 1. Masukkan di sini 1 kali 1 tambah 1 berarti 1 kali 2 per 2 itu sama dengan 1. Jadi basis induksi benar. Pak, bagaimana kalau saya ingin menguji P2-nya? Siapa tahu P1-nya saya benar, P2-nya tidak. Maka kita juga bisa menguji P2-nya. Untuk P2 berarti N-nya sama dengan 2. Berarti 1 tambah 2. Yaitu 1 tambah 2 hasilnya sama dengan 3. Masukkan di sini. Kita juga masukkan di sini sisi kanan, yaitu N sama dengan 2. 2 kali N tambah 1, 2 tambah 1 berarti 3. Berarti 2 kali 3, 6 bagi 2, 3. 6 bagi 2, 3. Berarti sama, 1 tambah 2, 3 dengan 6 bagi 2, 3. Itu bisa dilakukan. Langkah induksi. Nah, sekarang masuk ke langkah induksi. Ini yang perlu kalian juga perhatikan. Karena di sini adalah inti daripada pembuktian kita. Kalau langkah pertama tadi hanya untuk mensubstitusikan saja nilai N sama dengan 1. Pada langkah kedua ini kita akan membuktikan pernyataan Pn tambah 1 benar. Coba lihat, coba kita perhatikan pernyataan untuk Pn tambah 1. 1 tambah 2 tambah 3 sampai N, ini kan Pn. Maka kita tambahkan dengan N tambah 1. Karena yang kita mau adalah Pn tambah 1. Oke? Nah, kemudian di sebelah kanannya, untuk N-nya ini kita ganti menjadi N tambah 1. N-nya substitusi menjadi N tambah 1. N tambah 1. N tambah 1 tambah 1 per 2. Inilah nanti yang kita membuktikan. Kita akan perlihatkan bahwa ini benar. Ini akan sama polanya. Kalau sudah sama polanya nanti, maka kita mengatakan benar. Kita lihat langkahnya. Lihat apa yang kita membuktikan ini ya. Untuk membuktikannya itu kita mulai dari kiri. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya ya. Ya. Nah, untuk yang warna pink ini kan ada rumusnya. Untuk warna pink itu ada rumusnya. Apa rumusnya? Itu diketahui tadi, yaitu Pn-nya. Ini adalah Pn-nya. Pn-nya adalah N kali N tambah 1 per 2. Ya, ini pink. Sementara N tambah 1 tetap. Nah, kemudian kita sederhanakan. Dari sini ke sini kan jelas ini ya. Ya, ini dikali masuk N-nya. N kali N sama dengan N kuadrat tambah N per 2. Oke? Sampai di situ ini kita samakan penyambungnya. N kuadrat tambah N per 2 dengan N tambah 1. Karena kita mau jumlahkan, maka kita samakan penyebutnya. Yaitu 2 kali N tambah 2 per 2. Karena tadi ini kita kalikan dengan 2 per 2. Jadi kita kalikan 2 per 2. Sehingga nanti hasilnya adalah N tambah 1 per 2. Jadi nanti kita kalikan. Oke, ini kita kalikan dengan 2 per 2 ya. Nah, ini kita kalikan dengan 2 per 2 sehingga 2 per N tambah 1 per 2. Oke. Sehingga hasilnya adalah 2N, karena kita kali masuk ini 2N tambah 2 per 2 ini. Jadi didapatlah N kuadrat tambah 3N tambah 2. Karena sudah sama penyebutnya tadi ya, yang di sini sudah sama penyebutnya, sehingga kita langsung tambahkan N kuadrat tambah N, ini N tambah 2N kan 3N. Kemudian tambah 2 per 2. Selanjutnya kita faktorkan, yaitu kita dapatkan faktor dari N kuadrat tambah 3N tambah 2, yaitu N tambah 1 kali N tambah 2 per 2. Nah, setelah itu kita jabarkan. Kita jabarkan sehingga ini akan nanti hasilnya sama dengan yang di atas. Ini sama hasilnya nih. Ya. Oke, hasil. Nah, kalau demikian adanya, maka kita mengatakan bahwa pembuktian telah selesai dan PN itu terbukti. Jadi, untuk penyebarannya kita lakukan dari kiri ke kanan. Kemudian ini kita arahkan ke sini. Jadi sama seperti kalau kita main catur ya, kita punya arah, kita punya tujuan. Kita arahkan bentuk ini dari penjabaran pertama sampai terakhir ini polanya seperti pola yang ini. Nanti kalau ternyata di akhir ternyata tidak sama polanya, maka kita mengatakan bahwa Pn tambah 1 itu tidak benar. Tetapi harus dipastikan bahwa semua langkah-langkah yang kita tempuh, yang kita lakukan itu benar.
Jadi harus ini polanya sama dengan yang di atas. Kalau sudah sama bentuknya, maka kita bisa menyatakan bahwa PN tambah 1 itu benar. Oke, saya kira itu untuk video terkait dengan induksi matematika.